Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adabul khuruji ilal masjid. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih pada lanjutan kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah. Ini episode yang ke-10 jadinya ya. Iya, ke-10. Enggak salah, insyaallah ke-10. Adab khuruju ilal masjid. Jadi tentang taharah, adab taharah, kemudian mandi janabah sudah selesai. Kemarin tentang adab bagaimana bertayamum, lalu kemudian sekarang taharahnya sudah ya setelah melakukan ibadah, yaitu ibadah sholat begitu. Dan dimulai dengan sholat subuh. Makanya bacaan kita ini tentang adab keluar rumah menuju masjid. Ini ada isyarat bahwa tentang adab keluar di waktu subuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Bidayatul Hidayah, adabul khuruji ilal masjid. Adab yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika kita keluar rumah menuju ke masjid atau ke tempat sholat ya. Jadi tidak mesti masjid. Artinya dalam arti bahwa ada orang yang sholatnya mungkin di aula besar karena dia tinggal di mes misalnya, masjid tidak ada, tapi pihak perusahaan atau pihak pengelola menyiapkan satu lantai khusus untuk dijadikan tempat sholat gitu. Jadi ini juga termasuk, walaupun nanti ketika bab masuk masjidnya doanya itu menjadi sedikit dirubah begitu. Tapi pada intinya bahwa ini adab ketika orang keluar dari rumah menuju masjid. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa idza faragta, kalau kamu sudah selesai min taharatika, dari taharahmu, jadi sudah selesai melakukan taharah, fasolli, maka sholatlah. Jadi sholatnya di rumah nih, belum di masjid. Fasolli fi baitika, maka sholatlah di rumahmu rakaatai subhi, 2 rakaat sholat subuh. 2 rakaat sholat subuh itu maksudnya 2 rakaat sholat sunnah subuh gitu. Artinya sholat sunnah qabliyah subuh. In kana al-fajru qad tala, kalau memang salat waktu fajar, waktu subuh qad tala'a sudah masuk. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sunnahnya salat rawatib itu memang sunnahnya di rumah ya. Karena pertama tentu karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu beliau melakukan. Kedua, karena Nabi Muhammad pun dalam riwayatnya mengatakan sholatlah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jadi maksudnya kuburan itu hanya sebagai tempat tidur, tidak dijadikan tempat beribadah. Maka jadikan faj'alu min sholatikum bibuyutikum, jadikanlah sebahagian sholatmu di rumahmu. Jadi sebagian sholat yang di rumah itu maksudnya sholat sunnah rawatib qabliyah. Jadi yang pertama Nabi Muhammad memang begitu, kemudian ada perintahnya, dan yang ketiga ini menghindari hati daripada riya begitu. Daripada riya dan kesombongan. Karena sholat sunnah ini kan sholat yang tidak semua orang mengerjakan. Beda dengan sholat wajib. Karena ini sholat sunnah tidak semua orang mengerjakan, maka ada potensi hati ini untuk berbangga di hadapan orang lain dengan ibadah yang orang lain mungkin tidak mengerjakan begitu. Jadi ada potensi itu. Jadi ada potensi kalau ngerjain sunnah itu di luar nanti kelihatan orang.
lalu orang kemudian memuji dan kita tersanjung dengan pujian itu, mulailah masuk setan, akhirnya dibisikin dan merasa sombong, akhirnya merasa lebih baik daripada orang yang memuji dan seterusnya itu gitu. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu defaultnya di rumah. Itu dia kenapa dari dulu beberapa ulama masih berselisih soal sholat sunnah qobliyah Jumat, karena riwayat Nabi Muhammad surat qobliyah memang tidak ada, artinya qobliyah di Nabawi gitu. Jangankan qobliyah Jumat, qobliyah yang lain pun Nabi Muhammad kerjakan di rumah begitu. Kalau sudah sholat begitu, kata Imam Al-Ghazali, thumma tawajjah ilal masjid, kemudian menujulah kepada masjid, wala tada'i sholata fil jama'ati, dan jangan kalian meninggalkan, janganlah kalian meninggalkan sholat fil jamaah, sholat dalam berjamaah, jangan sekali-kali ninggalin. Artinya sebisa mungkin melaksanakan sholat berjamaah, laksanakan begitu, jangan meninggalkan berjamaah. La siyam subha, ay la siyama as-subha, apalagi kalau sholatnya sholat subuh begitu, karena sholat subuh itu fadilahnya besar. Salah satu riwayat disebutkan bahwa orang yang sholat subuh, selain bahwa ini berjamaah itu bukan cuma subuh, artinya 5 waktu selain sholat subuh berjamaah aja pahalanya kan 25 atau 27 derajat, dan itu tidak dimiliki kalau sholat sendirian. Kemudian sholat berjamaah itu juga menghindari kita dari sifat kemunafikan, kan ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, orang yang rutin sholat berjamaah ikut takbiratul ihram imam pertama selama 40 hari begitu, maka Allah bebaskan dia dari 2 perkara. Pertama, Allah bebaskan dari api neraka, yang kedua Allah bebaskan dari sifat kemunafikan. Artinya dengan sholat berjamaahnya yang rutin, tidak terlepas imam takbiratul ihram imam selama 40 hari, Allah membimbing dia, memberikan taufik untuk terus tetap dalam ketaatan dan juga kejujuran, sehingga hilang itu sifat kemunafikan begitu. Apalagi subuh kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat subuh berjamaah maka ini pahalanya sama seperti orang yang menghidupkan malam sepanjang malam, padahal dia tidur, tapi dihitungnya sebagai orang yang beribadah sepanjang malam itu padahal tidur, karena sholat berjamaahnya. Orang yang sholat berjamaah subuh, kata Nabi Muhammad, fahuwa fi zimmatillah, maka sepanjang hari itu dia di bawah tanggungan Allah, rizkinya, kesehatannya, penjagaannya Allah tanggung gitu. Jadi ya asuransi rada nggak perlu dah kan gitu, soalnya udah sholat subuh berjamaah, karena yang nanggung semuanya Allah yang punya dunia. Jadi jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ini salah satu adab, walaupun sholat berjamaah hukumnya kata sebahagian ulama Syafi'i sunnah muakkadah, tapi kata sebahagian lain sebagaimana Imam Nawawi ad-Dimashqi katanya fardu kifayah begitu. Jadi dalam pandangan Syafi'i ada 2, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Fa sholatul jama'ati, karena sejatinya sholat berjamaah, tafdulu ala sholatil fardhi, itu lebih besar daripada sholat fardhi, sholat sendiri, bisab'in wa ishrina darajah, daripada 27 derajat. Jadi lebih banyak, tafdulu lebih banyak, melebihi daripada sholat fardhi, sholat sendiri, bisab'in dengan 27 derajat. Artinya orang yang sholat subuh, sholat berjamaah maksud saya, itu 27 lebih tinggi tingkatnya dibanding orang yang sholat sendirian. Bayangkan ketika dia setiap hari 5 waktu 27 kali 5, itu kan sudah 100 sekian. Jadi level orang yang sholat sendiri itu masih di bawah, dia udah 100 tingkat lebih banyak di atasnya begitu, lebih jauh. Dan itu prestasi ibadah namanya. Ya karena kan nanti selamat kita nggak selamat di akhirat kan bukan gara-gara banyak duit, tapi karena gara prestasi ibadah kan ya. Artinya
seberapa tinggi pendidikan kita, seberapa baik pengalaman kita, seberapa hebat relasi kita, yaitu selamat kita di dunia. Ilmu punya, relasinya ada, pengalaman banyak, wah itu pekerjaan mudah. Tapi bukan itu kan keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat itu ya prestasi ibadah. Salah satu prestasi ibadah tuh Allah sajiin begini gampang nih, gitu. Biar dapat tinggi sholat berjamaah, begitu. Fa in kunta tatasahal. Nah, kalau engkau adalah orang yang tatasahal, memudah-mudahkan, meremehkan, fi misli hadzal ribh, daripada pahala yang seperti ini pahala 27. Tadi bayangkan orang 2 kali sholat 27 40 34 54 ini lebih tinggi dibanding orang yang sholat sendiri cuma 2, dia dapat 57. Dari mana tuh bisa kita mendapatkan pahala lebih dibanding itu hanya dengan sholat berjamaah? Orang yang meremehkan ini, meremehkan fadilah salat berjamaah, begitu, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, terus faedahnya apa? Jadi kalau datang waktu salat kemudian engkau meremehkan, lalu faedah belajar tuh gimana gitu? Jadi faedah ngaji, ikut majelis taklim, buka YouTube ceramah begitu. Kalau bikin statusnya pengajian gitu. Kalau bikin status ada Masya Allah, Alhamdulillah, seakan-akan iya faedahnya apa gitu. Ngomong agama tapi faedah kerjaan sholat berjamaah diremehin gitu. Ya tentu kalau ada uzur sulit di perjalanan, artinya pekerjaan yang repot nggak bisa ditinggal, itu kan beda urusan. Ini kalau ya tasahal, menggampang-gampang, remehin gitu. Entah jamaah gampang, kalaupun nggak bisa di masjid, musolahnya jauh, masjidnya tidak terjangkau, kan di rumah bisa sama keluarga, istri minimal, sama anak minimal, atau sama orang tua kan begitu. Jadi jangan memudahkan fi misli hadzal, jangan meremehkan pahala seperti ini. Fa ayyu faidatin laka, maka faidahnya apa buat dirimu fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu faidahnya apa kalau udah tahu 27 derajat tapi masih ngeremehin. Wa inna masramatul ilmi, karena sesungguhnya buah daripada ilmu al-amalu bihi, yaitu mengerjakan apa yang diketahui tadi. Jadi buahnya itu, pohon kalau tidak berbuah, orang pun tidak meminatinya kan gitu. Tapi kalau pohon berbuah akan dijaga itu, karena buahnya banyak. Jadi orang akan menjaganya, karena dari situ dia mendapatkan penghidupan. Fa idza sa'aita ilal masjid, dan kalau kalian sudah keluar dari rumah, sa'aita ilal masjid, menuju masjid, famshi, maka berjalanlah, ala hinatin wa tu'addatin wa sakinatin. Ala hinatin, ala hina itu artinya ghairu ajalah, tidak terburu-buru. Hina tuh pelan, nyantai gitu. Wa tu'addatin itu artinya ta'ani itu tidak gerasa gerusuk. Sebenarnya hinatin wa tu'addatin wa sakinatin ini punya satu makna. Mungkin kalau kita satukan maknanya menjadi jalanlah kepada masjid dengan berwibawa dan perlahan-lahan, bukan perlahan-lahan juga, dengan tenang dan berwibawa gitu. Tenang berwibawa, jadi bawaannya tuh kalem, nggak gerasa kerusuk, nggak buru-buru, tenang berwibawa. Wasakinah, jadi hinatin wa tu'adatin wasakinatin, tenang dan berwibawa. Orang berwibawa gimana sih? Iya, orang yang lari ke masjid sambil celananya belum dilurusin, masih digulung bekas wudhu, apa disebut berwibawa? Kan begitu. Peci makanya kagak bener, apa orang disebut berwibawa? Kan begitu. Jadi berwibawa itu berwibawa, jalannya perlahan, tenang, tampilannya baik, enak dilihat, begitu, nggak acak-acak. Itu namanya sakinah, berwibawa. Wala ta'jal, dan janganlah terburu-buru. Waqul fi tariqik, dan katakanlah di jalanmu itu ketika jalan, Allahumma, sambil doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina alaika,
dengan tawasulku kepada seluruh orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqir ragibina ilaika, dan terhadap orang yang sangat ingin menuju kepadamu. Jadi ini doa tawasul, ini namanya berdoa dengan tawasul. Wasilahnya dengan orang-orang soleh. As-sairin, orang-orang yang memohon kepadamu kan orang soleh, memohon kepada Allah. Ar-ragibin, orang-orang yang terus berzikir untuk usul kepada Allah itu kan ar-ragibin, itu orang-orang soleh juga. Jadi maksudnya doanya Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, dengan wasilah doanya orang-orang yang meminta kepadamu, dengan zikirnya orang-orang yang ragib, yang ingin sekali menuju kepadamu. Wa bihaqqi mamsyai, wa bihaqqi mamsyai hadza ilaik, dan dengan wasilah jalanku ini. Jalanku ini maksudnya ibadah. Jadi wasilah kepada orang, tawasul kepada orang soleh, dan tawasul dengan ibadah. Jadi kita bertawasul, doa kepada Allah dengan wasilah ibadah kita gitu. Allahumma ya Allah, dengan sedekahku ini aku mohon kepadamu, itu maksudnya. Allahumma bihaqqi, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika, wa bihaqqi ragibina fika, wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan ibadah, wasilah ibadah jalan. Ini jalan ke masjid itu kan ibadah. Kata Nabi Muhammad, satu langkah menghapus dosa, satu langkah meninggikan derajat, kan gitu. Makin banyak langkahnya, makin banyak dosa yang diampuni, makin tinggi derajatnya. Jadi jalannya ibadah. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan wasilah ibadah jalanku ini menujumu ya Allah, menuju rumahmu. Fa inni, ya Allah, aku sesungguhnya lam akhruj asyaran, saya keluar ini dari rumah menuju masjidmu. Lam akhruj asyaran, tidak sama sekali berniat asyaran, sebagai dalam hati tidak pernah sekali mengingkari nikmatmu. Wala bataran, dan bukan untuk kesombongan. Jadi saya keluar nih bukan enggak mau syukur amamu gitu. Udah dikasih tempat bagus, suasana enak, tidur nyenyak, bukan mau ngingkari nikmat. Wala bataran, bukan juga mau sombong gitu. Wala riyaan, bukan juga mau dilihat orang. Wala sum'atan, bukan mau didengar orang. Bal kharajtu, akan tetapi aku keluar menuju masjidmu ya Allah, ittiqa'a syakhatika, ittiqa'a sakhatik, aku meminta kepadamu perlindungan, ittiqa, agar jauh, sakhatik, daripada murkamu, wabtigha'a mardatik, dan juga berharap sekali kepada keridhaanmu. Fa as'aluka an tunkidhani minan nar, maka kumohon kepadamu ya Allah, an tunkidhani, selamatkanlah aku, minan nari, dari api neraka. Wa antaghfira li dhunubi, dan engkau ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau satu-satunya ya Allah. Begitu doanya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika, wa bihaqqi ragibina fika, wa bihaqqi mamsyai. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika, wa bihaqqi ragibina ilaika, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, fa inni lam akhruj asyaran, wala bataran, wala riya'an, wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. Fa as'aluka an tunkidhani minan nar, wa an taghfira li dhunubi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa yang juga menjadi penutup pertemuan ini. Nah, insyaallah di minggu yang akan datang kita masuk bab adab dukhul masjid, adab masuk masjid. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, dan sekali lagi mohon dihafalkan doanya menjadi doa rutin yang kita baca ketika kita mau menuju ke dalam masjid, baik itu dari kantor ke ruang sholatnya, dari tempat kerja menuju masjidnya, dari rumah ke mushola, dan seterusnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para masyayikh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.